Oke, halo semua, balik lagi di video gua. Jadi di video kali ini tuh gua mau ngasih tahu kalian suatu materi yang mungkin sedikit kontroversial buat teman-teman semua, yaitu materi zero floating ya. Jadi perlu teman-teman tahu ya, materi zero floating ini bukan berarti kayak ketika kalian entry itu langsung begitu open melesat tuh langsungan tanpa ada minus-minusnya. Itu nggak ada ya kayak teori kayak gitu ya. Mungkin bisa tapi jarang ya. Probabilitasnya itu sangat kecil. Jadi yang gua maksud zero floating di sini adalah kalian itu toleransinya atau melesetnya dari entryan itu nggak terlalu jauh. Jadi kalian itu ketika pasang SL, itu nggak terlalu jauh-jauh banget ya. Nah, ini akan berguna buat teman-teman semua yang modalnya itu kecil ya. Let's say kita bilang modal $10 gitu ya. Kalau misalkan kalian meleset sampai $3, sampai $2, itu kan lumayan kerasa ya sebenarnya. Apalagi kalau kalian itu lagi kembangun porto ya, itu bakal kelihatan banget tuh drawdown-nya tuh berapa gitu ya. Dan ini juga salah satu hal yang banyak ditanyain sama orang. Bang, gimana cara lo bisa menang juara satu di kompetisi battle trading lawan 3.000 orang? Jadi kalian semua harus tahu ya bahwa battle trading juga itu ada yang namanya drawdown ya, maksimum drawdown. Kalau yang waktu itu pernah gue ikutin itu maksimum drawdownnya itu 20% ya. Jadi misalkan kalian itu punya modal $1.000, kalian itu nggak boleh floating minus sampai $200. Dan itu relatif. Jadi buat awal-awal kalian itu harus benar-benar presisi entry-nya. Harus benar-benar zero floating atau minim untuk meleset. Makanya ini salah satu cara untuk kalian semua bisa melatih skill kalian supaya ketika kalian nanti mau ikut kompetisi battle trading atau semacamnya, itu kalian semua bisa terbiasa dengan drawdown yang sangat-sangat tipis itu ya. Tapi di sini perlu gue tekankan bahwa metode zero floating ini sebenarnya nggak terlalu gue rekomendasikan. Kenapa? Karena win rate-nya itu pasti bakal jelek banget ya. Tapi ini cukup untuk membantu teman-teman semua ketika baru fase-fase awal modal kecil itu membantu untuk grow. Dan ini juga akan berguna buat teman-teman semua yang masih belum bisa keluar dari zona kegelapan yaitu zona overload dan juga full margin. Ya mungkin sangat disarankan untuk tidak full margin atau overload ya, tapi kan banyak banget orang-orang itu yang masih bandel dan belum bisa mengendalikan diri ya. Ya ibaratnya kayak misalkan kita bilang, "Oh jangan ikut perang." Tapi ini orang tetap kekeh nih, tetap ngeyel pengen perang. Daripada kita biarin terus dia mati konyol, mendingan kita kasih pembekalan gitu ya. Setidaknya walaupun tidak bisa menjamin keselamatannya, tapi bisa sedikit memberikan peluang untuk dia hidup gitu ya. Tapi tetap balik lagi nggak gua sarankan untuk overload ataupun full margin. Oke, kita akan masuk ke dalam teorinya dulu ya. Teorinya tuh seperti ini guys ya. Jadi untuk kalian itu bisa zero floating atau meminimalisir kerugian, kalian itu harus follow the trend ya. Follow the trend. Yang dimana ketika kalian follow the trend itu harus keluar dari range dulu ya. Jadi jangan sampai kalian itu entry-nya di dalam posisi range. Let's say kita bilang kayak gini ya. Di sini ada contoh nih kotak biru, ini adalah range. Anggaplah range ya. Anggaplah range. Lalu sini sudah ada candle yang jebol ya. Udah ada candle yang jebol. Lalu setelah itu di candle selanjutnya, di candle pembukaan, dia misalkan langsung melesat ke atas nih seperti ini, tar gitu ya, langsung melesat ke atas kayak gini. Nanti kan dia akan bergerak kayak gini ya, ini kayak gini. Nah, ketika sudah mulai bergerak seperti ini kalian jangan langsung entry posisi di seperti ini ya. Jangan langsung entry posisi di atas ini, jangan ya. Kalian tunggu dulu dia pull back ke bawah. Let's say kita bilang ya seperempat atau sampai maksimal setengah candle. Misalkan seperti ini, dia gerak terus tiba-tiba set kayak gini. Nah, pergerakannya kayak gini ya. Pergerakannya itu nggak langsung kayak tiba-tiba set gini enggak ya. Tapi dia pelan-pelan kayak gini. Turunnya pelan-pelan kayak gini. Nih, kayak gini. Nah, ini adalah momen yang bagus untuk kalian itu entry. Ya, di sini ketika seperti ini momen kalian itu bagus untuk entry. Ketika entry dia ada kemungkinan besar dia akan naik lagi ya. Nih, naik lagi kayak gini. Tapi ini syaratnya, ingat ya, syaratnya itu sebelumnya harus ada hentakan ya. Let's say kita bilang dari pertama open ya, misalkan di sini ya, dari pertama open ini anggaplah nggak ada nih ya, anggaplah nggak ada nih. Dari pertama open kayak gini, dia langsung melesat kayak gini, dar kayak gini ya, langsung melesat kayak gini, ini langsung melesat kayak gini. Abis itu dia akan turun secara perlahan-lahan kayak gini. Nih, dalam satu candle ini masih turun perlahan-lahan kayak gini. Nah, ketika dia sudah mencapai setengah dari bodinya, dari awal entryan, dari setengah body, ini kalian bagus untuk entry ya. Jadi ingat ya, naiknya cepet, dar, terus turunnya pelan-pelan. Turunnya pelan-pelan kayak gitu. Jangan jangan kebalik ya, jangan pas naiknya pelan-pelan terus tiba-tiba turunnya cepet. Nah, itu di time frame kecilnya biasanya akan terjadi namanya engulfing ya. Makanya jangan entry kalau lagi itu. Jadi ini harus diperhatikan banget ya. Nah, ketika sudah menghentak lalu turun pelan-pelan, ini kalian baru open posisi. Ini harus perlu diingat. Ini cara untuk kalian itu memahami cara market bergerak ya. Kalian kalau mau jaga-jaga boleh lah pasang SL di bawahnya ya. Ingat ya di bawah candle-nya ini ya, di bawah candle ini. Tujuannya kenapa? Karena biasanya beberapa broker nakal itu ketika ini belum close posisi atau belum close candle, ini biasanya bisa nge-sweep kayak gini. Misalkan ya, let's say kita bilang kalian entry di misalkan kalian entry di sini ya, terus kalian pasang SL.
tuh di sini misalkan ya, masih di dalam body candle-nya ya, masih di dalam body candle, ini SL kalian di sini. Ini broker bisa aja mencurangi kalian dengan cara seperti ini misalkan ya, ini gerak, lalu setelah itu sweep ke sini ya, kena SL, terus baru naik lagi. Itu sering terjadi ya, broker tuh sering seperti itu. Dan kita nggak bisa komplain. Kenapa? Karena di TradingView tetap sama kayak gini juga bentuk candlenya. Kecuali nih misalkan ya, kecuali kalian pasang SL itu di sini nih. Misalkan ya let's say kita bilang SL-nya di sini. Ketika dia mau curangi kalian, misalkan mau seperti ini, turun ke bawah, kena SL terus ke atas, ini kan berarti nanti ada bukti ekor nih ya, ada bukti ekor. Ekornya pasti sampai sini nanti. Ya kan? Pasti ekornya nanti sampai sini. Nah, ini kalian bisa cocokkan dengan TradingView. Kalian bisa cocokkan dengan TradingView, habis itu kalian bisa komplain ke brokernya. Loh ini kok beda nih sama TradingView. Ini bisa kalian jadikan bahan bukti untuk kalian komplain ke broker ya. Jadi caranya kayak gitu. Prakteknya gimana? Gua akan langsung kasih contoh di sini prakteknya ya. Nah, ini kebetulan banget ya. Gua udah ada entryan di sini. Entryan gua ini udah gua pasang SL plus juga. Nah, ini kebetulan kita lihat ya. Ini candlenya udah mirip nih, udah setengah nih ya. Gua akan open posisi kayak gini, lihat ya. Gua di sini nggak langsung pasang SL dulu karena gua udah ada jaminan di bawahnya, udah ada entryan di bawahnya. Jadi ketika nanti dia gerak setengah, itu akan langsung gua close. Dan di sini gua belum langsung pasang SL plus ya. Ingat, gua belum langsung pasang SL plus. Gua akan tunggu dia sampai dia close candle agak jauh. Oke, dia udah meleset 10 pips. Tapi masih aman ya secara porto karena gue udah punya jaminan di bawah nih. Kita zoom, oke ya, kita sini zoom in dulu. Nah, di sini ketika sudah seperti ini, gue akan berani untuk pasang SL plus. Kalau misalnya kena, nggak masalah ya. Oke, SL plusnya udah. Nah, ini kita lihat ya, di sini untuk M5 ini udah keluar dari range jauh banget. H1 juga udah. Nah, ini aman banget nih. Ini targetnya kalau kita lihat lumayan jauh nih ya. Di sini sampai sini estimasinya ya. Nah, ini gue suka banget nih kalau ada candle kayak gini nih ya. Ini biasanya akan terjadi hentakan cukup tinggi nih biasanya. Oke, benar. Kita lihat sejauh apa dia kira-kira. Ketika nanti ini udah ada hentakan cukup kuat ya, kalian bisa close posisi ya. Karena biasanya ada hentakan kuat itu akan ada pembalikan yang cukup besar juga. Oke, kayaknya di sini nggak ada ya, nggak ada hentakan ya. Kayaknya naiknya pelan-pelan ini. Oke, dia open H1 ya. Harusnya saat open H1 kita lihat candle yang sebelumnya ini akan ada lumayan panjang nih pergerakannya. Oke. Wow, mantap nih Cai. Tuh kan ya. Ketika ada hentakan tadi harusnya kita close ya. Harusnya tadi kita close. Tapi kalau nggak sempat biasanya dia ada kesempatan kedua biasanya. Santai aja ya. Biasanya ada kesempatan kedua dia untuk naik lagi baru dia turun. Kita tunggu aja. Karena ini secara H1 juga masih aman banget ya. Oke, dia naik lagi. Nah, ini kalau udah posisi kayak gini, ini kalian bebas mau close, terserah. Mau kalian pasang BE ataupun SL Plus juga terserah ya. Jadi kayak gitu ya caranya ya. Kalian bisa latihan dulu pakai akun demo ataupun akun send di akun kalian. Dan kalian evaluasi kira-kira pergerakan market tuh kayak gimana sih yang gerak tadi udah gue tunjukin ya, yang kayak satu candle itu geraknya naik turunnya kecepatannya berapa, terus nanti dia pullbacknya kayak gimana itu kalian pelajari.
Nanti kalian pasti akan memahami satu hal yang nggak akan pernah ada orang yang bahas di situ ya. Makanya pentingnya kalian itu observasi dan evaluasi ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa gua kasih ke kalian. Sedikit banyaknya gua kalau misalkan ada kekurangan dari penjelasan ini ya gua sorry to say ya ke teman-teman ya. Karena setiap orang itu punya metode dan cara sendiri-sendiri dan juga mungkin ada penyebutan nama yang beda-beda juga. Tapi intinya sama ya, kita trading itu untuk profit. Ya gue harapin di sini kalian semua tetap rajin latihan dan belajar supaya kalian semua meminimalisir kalian untuk loss atau rugi ya, hancur di market itu jangan sampai. Mungkin sekian video kali ini, gue Ongki, see you next time, next video.